wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berlokasi di Kota Denpasar, di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, merupakan instansi vertikal yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membawahi 18 unit pelaksana teknis. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo menjadi sebuah keharusan bagi seluruh instansi pemerintahan, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, untuk melakukan perubahan dalam melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi struktural, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Bisa, pasti bisa. Saya minta kepada kita semua jajaran, karena ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia yang hendak meminta layanan publik, karena itu manfaatnya kepada rakyat. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat dengan tata nilai kami pasti. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pegawai, diantaranya dengan membentuk tim kerja di mana ketua tim terpilih menjadi role model yang akan memotivasi anggota tim dalam rangka mempercepat proses perubahan budaya kerja yang lebih baik, menunjukkan agen perubahan sebagai ikon perubahan, penerapan reward dan punishment kepada pegawai. Perubahan ini juga diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui internalisasi WBK WBBM yang dilakukan setiap harinya secara daring pada saat apel pagi. Selain kepada pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali juga menginformasikan pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada masyarakat sekitar serta melaksanakan perjanjian kinerja dan komitmen bersama melalui Fakta Integritas bersama seluruh kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Dalam mewujudkan peningkatan kinerja, kami telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi serta standar operasional prosedur agar dapat berjalan secara sistematis, efisien, dan efektif. Informasi pelayanan disajikan secara terbuka melalui poster, website, media sosial, media massa cetak, dan online. Sejalan dengan itu, penggunaan teknologi informasi juga terlihat dalam pengukuran kinerja unit melalui aplikasi e-performance, aplikasi Simpek, aplikasi Sismaker, serta aplikasi pelayanan lainnya yang terintegrasi dengan unit pusat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali juga telah membuat beberapa inovasi berupa aplikasi e-Office Siduren dan Sigawal, di mana aplikasi Siduren merupakan sistem pengelolaan dokumen, usulan rencana kerja, dan anggaran secara terintegrasi yang berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder, serta aplikasi Sigawal merupakan penyampaian slip gaji secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi media penyimpanan digital yang sekaligus meminimalisir penggunaan kertas dalam penyampaian dokumen kepada seluruh pegawai. Untuk menjangkau masyarakat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menggunakan kanal-kanal media sosial melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan juga website resmi yang secara berkala menyajikan informasi terkait pelayanan untuk pendukung keterbukaan informasi publik. Dalam penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali telah melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah menyelesaikan penyusunan analisis beban kerja dan pemutahiran peta jabatan di mana data tersebut telah terkirim ke Biro Perencanaan dan merupakan kantor wilayah yang pertama menyelesaikan penyusunan analisis beban kerja tersebut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah melaksanakan pula mutasi internal berdasarkan hasil rapat tim penilai kerja yang dilaksanakan secara berkala. Memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat baik e-learning maupun klasikal, serta melakukan internalisasi ke Menkumham Korpu guna menambah pengetahuan sekaligus sharing experience. Penetapan kinerja individu pada awal tahun dengan menyusun sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian perilaku bulanan melalui aplikasi Simpel. Penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai telah diimplementasikan dengan penerapan reward dan punishment baik terhadap pegawai dan juga terhadap lingkungan kerja. Pemutakhiran sistem informasi kepegawaian pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah dilakukan secara berkala. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan kegiatan di antaranya tersedianya perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali bersama 18 Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Dalam rangka penguatan akuntabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berupaya untuk terus berinovasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja dengan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja dan anggaran sehingga kinerja dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kalender kerja. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali telah menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran atau SIDUREN untuk menyampaikan dokumen dan data dukung dalam proses penelitian usulan rencana kerja dan anggaran secara terintegrasi yang berbasis teknologi informasi. Pokja penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah diimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan membentuk unit pengendalian gratifikasi yang secara berkala melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di website, media sosial, spanduk, banner, dan poster, serta tersedianya CCTV pada sudut kantor dan area pelayanan guna melakukan pengawasan kepada petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah membentuk tim sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP untuk memastikan bahwa akan selalu memberikan pelayanan terbaik dengan berbagai layanan pengaduan yang akan ditindaklanjuti setiap waktu. Penguatan pengawasan internal juga dilakukan dengan mensosialisasikan WBS dan kepada seluruh pegawai juga diharuskan untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKSN secara berkala. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat pada website, media sosial, dan menyediakan layanan respati atau respon cepat dan antisipasi masalah hukum masa pandemi yang melayani informasi hukum dan konsultasi hukum. Kami
dari Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah membangun dan memperbaharui sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya menyediakan pelayanan terpadu satu pintu PTSP, memperbaharui tampilan lobi layanan dengan penampilan hasil karya binaan pemasyarakatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali juga telah melakukan beberapa inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya respon cepat dan antisipasi masalah hukum masa pandemi, melaksanakan sosialisasi internalisasi WBK-WBM setiap apel pagi, slip gaji yang sudah online, aplikasi Siduren, kompetisi kebersihan lingkungan, pos pelayanan hukum dan HAM desa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam menunjang kualitas pelayanan publik yang inovatif. Di antaranya, penunjuk arah, jalur disabilitas, tempat parkir yang luas, aman dan nyaman disertai dengan parkir khusus penyandang cacat, toilet yang bersih dan nyaman, ruang ibu menyusui dan ruang bermain anak, ruang kesehatan, ruang perpustakaan, kantin, tempat beribadah yang terdiri dari musola dan pura, area merokok, ruang harmonisasi ranperda. Selamat pagi, saya Norma dari Nusa Dua. Tadi pagi saya ke kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurus izin tinggal suami saya, yang Lena. Menginformasikan pelayanan sudah sangat baik. Menurut saya semuanya sesuai dengan SOP, protokol kesehatan juga selama COVID pandemi. Semoga kantor Kementerian Hukum dan HAM tetap sukses selalu dan tetap jaya. Terima kasih atas pelayanannya. Kehadiran kami di sini untuk melakukan penelitian pendaftaran hak merek, kami mendapatkan pelayanan yang bagus, disambut dengan yang ramah, tentunya dengan protokol kesehatan. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang telah memfasilitasi kaum penyandang disabilitas seperti kami. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Kanwil Bali. Lawan korupsi. Stop pungli, tolak gratifikasi. Kami bisa. WBK, WBM.